Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan dan juga mahasiswa. Nah teman-teman, kali ini aku mau ngajak kalian nih untuk membahas mengenai informasi yang sempat beredar di media berita secara online begitu ya, atau di televisi, bahwasanya berdasarkan rilis dari organisasi dunia PBB, kalau tidak salah lembaganya UNICEF atau apa gitu ya, yang menyatakan bahwa 70% air di Indonesia itu telah tercemar tinja. Nah, hal ini apakah benar gitu ya? Dan apa sih penyebabnya? Nah, kalau misalnya ditanya benar atau tidak, jadi dari berita yang saya baca 70% itu termasuk salah satunya adalah yang tercemar adalah air sumur di Indonesia. Jadi rata-rata air sumur di Indonesia katanya telah tercemar tinja begitu. Nah, apa penyebabnya begitu ya? Ini fakta atau tidak? Jadi kalau berdasarkan pengalamanku sendiri teman-teman, ketika aku pernah bertugas sebagai tenaga ahli hukum untuk satuan kerja Kementerian PUPR di provinsiku ini, terkait dengan adanya program layanan untuk lumpur tinja terjadwal. Jadi waktu aku melakukan turun lapangan gitu ya, ke rumah-rumah warga, ke rumah-rumah penduduk, survei seperti itu, faktanya adalah pertama bahwa rata-rata rumah penduduk masih ada yang belum memiliki tangki septik, sehingga kalau nggak punya tangki septik artinya pembuangan, mohon maaf, tinjanya itu masih secara sembarangan nih jatuhnya, entah ke sungai atau apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah adapun yang sudah mempunyai tangki septik, maka ternyata ditemukan fakta jarak aman antara sumur dengan tangki septiknya pun tidak memenuhi standar. Nah, yang ketiga, ini yang paling fatal sebenarnya, bahwa rata-rata bagi perumahan penduduk yang sudah ada tangki septik gitu ya, mereka ternyata itu tidak melakukan penyedotan, sudah lama tidak melakukan penyedotan, bahkan bertahun-tahun, ada yang lebih dari 5 tahun tidak pernah katanya tangki septiknya itu dilakukan penyedotan. Nah, apa yang seharusnya dilakukan jika memang ternyata hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan bahwa air sumur di Indonesia itu tercemar tercemar dalam tanda kutip tinja. Nah, yang pertama adalah setiap rumah seharusnya sudah memiliki tangki septik. Adapun tangki septik saja juga punya ketentuan standarisasi nasional SNI-nya gitu ya teman-teman, nggak bisa juga dibuat sembarangan gitu. Nah teman-teman di sini yang nonton mungkin ada bapak atau ibu nih di videoku yang mampir gitu ya. Nah apakah rumah bapak ibu sudah dilengkapi dengan septic tank gitu ya? Apakah menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah septic tank itu sudah memenuhi standar? Terbuat dari apa, berapa ukurannya, itu sudah ada ketentuan standarisasinya. Nah, yang standar itu terbuat dari apa? Misalnya batu bata, beton, lalu kemudian PVC atau juga fiberglass itu bisa. Dan ketentuan ukurannya itu juga sudah ada ketentuannya. Saya rasa seharusnya ketika membangun, tukang bangunannya sudah paham tentang hal tersebut. Hal ini kenapa ada standarisasi agar tangki septik atau septic tanknya itu tidak mudah bocor gitu ya. Jadi dia harus kedap air. Kalau sampai bocor tangki septik atau septic tank itu, maka itu akan menjadi aliran tinja atau air yang ada dalam tangki septik itu akan mengaliri air tanah, yang tentu saja air tanah itu merupakan sumber dari mata air sumur teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itulah adanya fakta bahwa 70% air minum di Indonesia itu katanya tercemar tinja. Kalau seperti dari fakta dan pengalaman yang saya turun ke lapangan, ya memang benar adanya begitu, karena ketentuan perumahan di rata-rata rumah penduduk yang saya temukan ya, ini baru di provinsi saya aja gitu ya, itu masih banyak rumah yang belum memenuhi standar untuk memiliki tangki septik dan tidak melakukan penyedotan. Lalu kemudian terkait dengan jarak aman tadi ya, ada yang sudah punya
tangki septik, tapi ternyata jarak antara sumur dengan tangki septiknya itu berdekatan sekali. Nah, ini juga menjadi pemicu air sumur itu menjadi tercemar. Apalagi jika air sumur itu adalah menjadi juga air untuk diminum sehari-hari gitu kan oleh keluarga. Nah, tentu saja itu akan menjadi dampak negatif bagi pencemaran lingkungan, lalu kemudian berdampak juga karena menimbulkan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oke, berapa jarak amannya? Jarak aman yang baik antara tangki septik dengan sumur itu adalah minimal 10 meter. Nah, ini kata siapa? Bukan kata saya, tapi sudah ada standarisasi nasional untuk itu. Ya, saya bicara ini karena berdasarkan sekali lagi pengalaman pernah menjadi bagian dari Kementerian PUPR, Satkernya, begitu teman-teman. Dan, nah yang ini yang saya bilang, lebih fatalnya lagi adalah sebenarnya yang memicu juga terjadi pencemaran terhadap air sumur atau air minum kita ini adalah karena banyak penduduk yang tidak melakukan penyedotan. Tangki septiknya itu tidak dilakukan penyedotan, akhirnya numpuk. Karena numpuk itu bisa mengakibatkan septic tank tadi bocor. Yang saya bilang kalau tangki septiknya bocor itu air itu akan merembes, ya, air kotoran itu akan merembes ke permukaan tanah dan itu bisa saja mengalir ke sumur. Otomatis sumur akan berbau, menimbulkan bau yang tidak sedap, berwarna yang tidak jernih alias keruh seperti itu ya, dan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi pastikan sekarang, kira-kira sumur Bapak Ibu masih aman atau tidak, berapa jarak amannya dengan septic tank yang Bapak Ibu miliki di rumah seperti itu ya. Nah, berapa setahun sekali sih seharusnya standar untuk dilakukan penyedotan ya? Jadi menurut ketentuan peraturan Menteri PUPR tahun 2017 itu dikatakan bahwa penyedotan tinja itu harus dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali. Nah, padahal fakta yang tadi saya temukan di lapangan ketika saya turun ke rumah-rumah warga itu rata-rata banyak yang tidak dilakukan penyedotan. Alasannya beragam sebenarnya, karena mereka tidak tahu atau juga karena mereka merasa bahwa nanti kalau panggil manggil yang nyedot tinjanya gitu ya, bayarnya mahal. Karena kan memang ya sebenarnya ada dua kan, ada yang dikelola swasta untuk penyedotan itu, ada yang oleh pemerintah setempat. Nah, kalau pemerintah kan tentu dia di bawah dinas PU biasanya begitu. Atau dinas Dinas pemukiman misalnya begitu kan. Nah, mereka kadang memberatkan di biayanya. Oleh karena itu sebenarnya layanan program yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR itu ada namanya layanan lumpur tinja terjadwal. Memang layanan program ini belum sepenuhnya ada di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, masih bertahap. Karena untuk mencanangkan program tersebut itu harus ada standarisasi lagi dari instansi atau lembaga yang nanti mengelola hal tersebut. Itu setidaknya juga harus menyiapkan IPLT, instalasi pengelolaan limbahnya itu juga harus ada tempatnya, lalu UPT yang bekerja untuk menangani hal tersebut juga harus sudah ada pada dinasnya gitu ya. Nah, jadi kalau ada layanan lumpur tinja terjadwal itu menjadi lebih terarah, masyarakatnya menjadi disiplin karena mereka akan dilakukan tangki septik mereka akan dilakukan penyedotan secara berkala dan itu rutin 2 tahun sekali kah atau 3 tahun sekali kah dilakukan penyedotan, dan membayarnya pun secara mencicil ya. Itu program yang sudah disiapkan, yang sudah dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan tersebar di beberapa kabupaten atau kota. Memang masih belum menyeluruh, tetapi walaupun saran saya, walaupun misalnya di daerah kalian pemerintahnya belum mencanangkan adanya layanan lumpur tinja terjadwal, penyedotan tinja secara terjadwal, dari diri kalian sendiri itu ya, kalau kita menyadari bahwa kesehatan itu penting gitu ya, menjaga air jangan sampai tercemar, intinya sanitasi harus memenuhi standar kualitas yang sehat, maka mulai saat ini jika belum melakukan penyedotan tinjanya silahkan, penyedotan tangki septiknya silahkan Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang nonton melakukan penyedotan gitu ya.
Walaupun biayanya mungkin berapa ratus ribu ya, 300 ribu ya sekali panggil tangki penyedotan itu gitu ya, atau 500 ribu, tetapi ini semua demi menjaga lingkungan sekitar, menjaga air agar tidak tercemar seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah itu yang paling penting, jadi lakukan penyedotan agar kita semua dapat menciptakan lingkungan dengan sanitasi yang sehat, agar anak-anak kita gitu ya, karena dengan pencemaran air salah satu dampaknya adalah ke anak. Rata-rata nanti anak bisa tumbuh, mohon maaf, itu stunting, jadi mengakibatkan dia tidak bisa tinggi atau mohon maaf kerdil seperti itu gitu ya. Jadi kita harus concern untuk hal tersebut, jadi penting sekali. Dan faktanya memang benar, saya tegaskan memang benar bahwa air di Indonesia itu tercemar dengan tinja ya, karena tadi faktor penyebabnya sudah tahu ya, 3 hal tadi. Tangki septiknya ada yang belum memiliki tangki septik, ada yang tidak sesuai standar gitu ya. Lalu kemudian jarak aman antara sumur dengan tangki septiknya itu yang masih belum memenuhi standar, masih jaraknya dekat sekali gitu ya, padahal jarak amannya adalah minimal 10 meter. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting, banyak yang belum melakukan penyedotan terhadap tangki septiknya, sehingga kalau itu penuh itu akan menjadi bocor itu akan merembes kepada air tanah yang otomatis mengalir ke dalam sumur. Nah itulah kira-kira faktor penyebab dibalik fakta bahwa air di Indonesia itu telah tercemar. Nah dari sini saya berharap kita bersama gitu ya dapat meningkatkan dan mewujudkan gaya hidup sehat, meningkatkan kualitas sanitasi yang sehat gitu ya, memperhatikan metode pembuangan limbah dan metode pembuangan limbah tinja yang baik seperti apa, memperhatikan bahwa metode pembuangan tinja yang baik adalah tempatnya tidak mudah terjangkau oleh lalat atau hewan lain, tidak berbau atau menimbulkan bau yang kurang sedap gitu ya. Dan tolong diperhatikan, sebaiknya kita mulai saat ini tidak lagi membuang air besar secara sembarangan. Mungkin bagi masyarakat yang di pinggiran sungai atau apa, lebih memperhatikan ini juga gitu ya. Jangan sampai mencemari air sungai juga seperti itu. Jamban yang kualitasnya tidak sehat seperti itu tuh harus diubah lah mulai sekarang. Seperti itu ya teman-temannya, semoga ini menjadi informasi yang baik bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi sadar bahwa fakta seperti itu harus kita dengan ada fakta seperti itu kita seharusnya lebih bisa menggaungkan gaya hidup sehat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.